Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ibnu Haris. Kali ini kita akan melaksanakan P2 kedua, pertemuan peningkatan kemampuan keluarga di modul pendidikan dan pengasuhan anak. Kali ini kita melakukan sesi langkah yang kedua. Langkah yang kedua yaitu memahami perilaku anak. Perilaku anak ini merupakan suatu hal yang penting yang harus diketahui oleh orang tua, ya. Kita menyadari bahwasanya setiap anak yang baru lahir itu bagaikan selembar kertas putih, ya. Orang tua dan lingkunganlah yang berperan dalam mewarnai kehidupan anak tersebut. Dari orang tua dan lingkungan pula anak-anak belajar mana perilaku yang baik dan mana perilaku yang buruk. Nah, Bapak Ibu semuanya, kita lihat praktek meningkatkan perilaku yang baik anak dan mengurangi perilaku buruk anak. Ini adalah kata kunci agar kita menjadi orang tua yang lebih baik, kemudian kita meningkatkan perilaku si anak tersebut. Yang pertama adalah kita harus memuji anak dengan kelebihannya masing-masing. Jika dia melakukan kebaikan, maka kita harus memuji. Kemudian mengucapkan tolong ketika ingin meminta anak melakukan sesuatu. Kemudian mengucapkan terima kasih pada anak jika anak selesai membantu. Kemudian mengucapkan maaf jika orang tua melakukan kesalahan. Dan yang penting juga adalah tidak mencubit anak. Tidak mencubit anak adalah suatu hal yang harus kita praktekkan dalam sehari-hari. Setelah itu juga kita tidak boleh menjewer anak dan tidak membentak, memarahi anak dengan kata-kata yang kasar. Selanjutnya, ketika kita kesal benar sama si anak, ucapkanlah kepada si anak tersebut, "Adek, ayah kecewa loh sama kamu. Adek, ibu kecewa banget loh sama kamu. Kok kamu melakukan seperti ini?" Dan selanjutnya apa? Menjelaskan kepada si anak akibat dan perilaku buruknya tersebut. Dan yang terakhir adalah orang tua seharusnya memiliki sebuah peraturan yang disepakati bersama-sama oleh orang tua dan si anak. Sehingga apa? Ini akan menjadikan suatu hal yang memang baik buat si anak. Oke. Jadi bagaimana Bapak Ibu semuanya? Sudah bisa ya memahami gambaran umum agar perilaku anak menjadi lebih baik dan perilaku orang tua pun juga semakin bisa memahami apa yang dibutuhkan dan diinginkan oleh si anak. Jadi kesimpulan, ada sedikit yang harus kita ketahui. Perilaku anak itu berkaitan erat dengan perasaan mereka. Contoh, ketika anak tertawa, tentunya dia sedang bahagia. Atau ketika mereka sedang menangis, tentunya dia sedang bersedih. Atau ketika mereka sedang berteriak-teriak, anak-anak kadang berteriak, itu mereka sedang kondisinya kesel dengan temannya atau orang tuanya atau lingkungannya. Semakin sering anak merasakan kebahagiaan, maka semakin sering perilaku baik yang anak lakukan. Dan sebaliknya, semakin sering anak merasa frustasi, maka semakin banyak perilaku buruk yang akan anak lakukan. Dan semakin sering orang tua memberikan perhatian pada sikap baik anak, akan mendorong anak untuk selalu berperilaku baik. Gimana Bapak Ibu? Semoga kita bisa memahami ya, perilaku anak itu tentunya bukan karena faktor subjeknya dia saja atau objeknya dia saja, tapi berkaitan dengan siapa subjek dan objeknya. Saling berkaitan antara dirinya dengan lingkungannya, orang tuanya, temannya, dan lain sebagainya. Kita harus bisa memahami itu. Dan yang selanjutnya, ini adalah hal yang penting juga yang harus kita ketahui. Memuji anak. Nah, seberapa sering kita memuji anak? Pernah nggak memuji anak? Kapan terakhir kita memuji anak? Ini adalah hal yang memang harusnya ditanamkan oleh orang tua kepada anak.
ketika anak dipuji, reaksinya tentunya dia akan senang. Sebagaimana kita saja sebagai manusia, ketika dipuji sama orang lain tentu kita akan bahagia. Maka kita harus sering memuji kepada si anak ketika anak telah melakukan suatu hal yang positif, yang baik. Dan perilaku selanjutnya yang harus kita lakukan adalah memberikan penghargaan saat anak melakukan hal yang baik. Nah, kita bisa melihat nih, ada salah satu kisah di dalam keluarga, ya, Bu Lili. Ini cerita terkait dengan Ibu Lili dan anaknya yang bernama Ita. Ita, tolong ambilkan merica, nak. Ibu Lili kemudian melihat si Ita mengambilkan merica, dan Ibu Lili menyampaikan kepada si Ita, "Terima kasih sayang, kamu sudah sangat membantu ibu. Sekarang kamu sikat gigi ya. Bisa sendiri kan? Ibu kan masih sibuk memasak," kata Ibu Lili. Setelah mendengar apa yang diperintahkan oleh Ibu Lili, si anak yang bernama Ita tersebut langsung dengan sendirinya datang menuju ke kamar mandi dan sikat gigi. Setelah si anak ini sikat gigi, Ibu Lili menyampaikan kepada si anak tersebut, "Wow, pintar sekali kamu. Gigimu bersih, harum lagi. Wangi pasta gigi, ibu sangat bangga padamu." Nah, keesokan harinya Ibu Lili melihat kepada si perilaku Ita. Wah, Ita sudah bisa sikat gigi sendiri tanpa perlu disuruh ya. Ita memang anak yang pintar. Ibu bangga pada Ita. Nah, ini adalah salah satu gambaran anak ketika dipuji. Satu dipuji, kemudian selanjutnya dia akan melakukan hal yang lain tanpa disuruh. Bahkan ketika disuruh pun dia akan respon dengan cepat tanpa ngedumel kepada orang tuanya. Ya, jadi di dalam cerita tadi ada hal-hal yang memang harus kita perhatikan, di mana si ibu mengucapkan terima kasih kepada si anak ketika anak telah membantunya, ketika anak membantu melaksanakan perintah dari ibunya atau melakukan hal yang baik. Dan setelah itu karena dia sudah diberikan penghargaan oleh orang tuanya berupa apresiasi, kamu telah membantu, si ibu memerintahkan untuk gosok gigi pun dia akan melakukan secara otomatis tanpa memberontak kepada si orang tuanya. Nah, dengan penghargaan itulah sehingga si anak itu menjadi merasa dimanusiawikan, diuwongkan kalau bahasa Jawa, sehingga dia akan semangat melakukan apa yang diinstruksikan dan melakukan hal itu dengan penuh senang hati. Oke, kita harus bisa menyampaikan hal ini kepada anak ya, bahwasanya untuk meningkatkan perilaku baik anak, kita harus memuji sifat dan perilaku baik si anak dan memberi penghargaan terhadap perilaku baik anak sesuai kemampuan orang tua. Selanjutnya, ada PR atau sebuah tantangan bagi kita sebagai orang tua. Kadangkala kita melihat anak memiliki perangai yang tidak baik. Tentu itu akan mengesalkan buat orang tua. Tapi bagaimana caranya? Apakah ketika mereka melakukan kesalahan kita akan marah-marah? Ya, tentunya tidak boleh ya. Jadi kita teringat waktu kecil, kita semuanya pernah kecil, kita pernah bertemu dengan orang tua kita. Apakah kita pernah dimarahin sama orang tua? Ya. Bagaimana perasaan kita ketika kita dimarahin sama orang tua? Nah, ini
harus kita pahami betul ya, bahwasanya seperti pasir, tangan kita ini diberikan sebuah pasir, gundukan pasir di tangan. Kemudian kita menggenggam erat. Apa yang terjadi? Pasir itu tentunya akan menjadi jatuh melalui sela-sela jari kita. Itu adalah gambaran bahwasanya pasir itu adalah anak kita. Dan tangan kita ini adalah kita sebagai orang tuanya. Maka kita harus bisa melakukan hal yang terbaik buat si anak. Jangan terlalu menggenggam erat dan jangan terlalu membiarkan tangan ini terbuka seperti biasa. Jika sang anak diperlakukan kasar oleh orang tuanya, maka lambat laun hal baik yang ada pada anak akan hilang. Kekerasan pada anak tidak menyelesaikan masalah. Kekerasan bisa membuat anak semakin tertantang untuk melakukan hal yang salah sebagai cara untuk mendapatkan perhatian orang tua. Bahkan dapat menganggap menyakiti orang lain adalah hal yang wajar. Banyak orang tua mengatasi perilaku buruk anak dengan cara melakukan kekerasan. Padahal kekerasan bisa memiliki banyak dampak yang buruk bagi anak. Silakan kita pahami di dalam ilustrasi gambar berikut. Dampak negatif kekerasan pada anak. Ya, orang tua saya yakin pernah melakukan kekerasan pada anak. Sehingga ada dua dampak yang memang harus kita ketahui, yaitu dampak secara fisik dan dampak non fisik. Secara fisik, anak ketika kita lakukan kekerasan, ya, contoh kita menjewernya, pasti akan ada bekas di dalam telinganya, atau kita menapoknya, ada bekas luka yang ada di kulitnya, memar atau yang lain sebagainya. Atau kita menjotosnya, naudzubillah, pasti ada bekasnya. Itu secara fisik, itu akan merugikan si anak. Kemudian ada dampak secara non fisik. Secara non fisik, anak itu akan menjadi pemarah, agresif, hilangnya percaya diri, dan sulit untuk belajar, konsentrasi belajar. Nah, untuk mengantisipasi cara mengurangi perilaku buruk pada anak, ini ada beberapa cara ya. Untuk anak usia di bawah 2 tahun, kita harus membuat lingkungan yang aman buat si anak. Kadang anak masih di bawah 2 tahun, kadang suka coret-coret atau menumpahkan air dan lain sebagainya. Maka ciptakanlah iklim dalam rumah atau lingkungan tersebut bagus. Kemudian membatasi anak menonton TV. Atau sekarang anak-anak suka nonton HP, ya. Sebagai orang tua kita harus mengajarkan kepada mereka, oke, boleh kamu lihat HP, nah ya, tapi cukup maksimal setengah jam aja ya. Setelah itu kan kamu harus makan, ya. Nah itu baik ya. Kemudian mengalihkan perhatian anak. Ketika anak melakukan yang tidak baik, ya kita alihkan kepada hal-hal yang baik. Dan yang selanjutnya adalah menjelaskan akibat perilaku buruk. Kalau kamu melakukan seperti ini, maka kamu akan seperti ini, ya. Kalau kamu suka mainan api, ya, nanti kalau kamu terkena api nanti kamu akan terbakar, akan sakit. Nah, jadi ada penjelasan, bukan hanya larangan tapi harus ada penjelasan. Selanjutnya adalah cara mengurangi perilaku buruk anak usia 2-8 tahun, ya. Yang tentunya berbeda dengan anak yang di bawah 2 tahun, ya. Kita harus menjelaskan akibat dari perilaku buruk anak. Sama seperti yang tadi. Kalau kamu, contohnya zaman sekarang anak-anak suka lihat HP atau scrolling HP, bahkan games, ya.
Nah, maka kita harus menyampaikan, kalau kamu suka games tapi tidak pernah memperhatikan waktu, maka kamu akan dirugikan oleh dirimu sendiri. Nanti kalau kamu keasikan main HP ya, game-gamean, kamu lupa makan. Kalau kamu lupa makan, perut kamu akan sakit. Kalau perut kamu sakit, tubuh kamu akan jadi lemas. Kalau kamu jadi lemas, maka kamu akan sakit dan tidak bisa melakukan apa-apa. Jadi gimana dong ya? Kamu harus mengerti itu ya. Gunakan gadget sebaik-baiknya. Waktu harus dipahami, begitu. Selanjutnya adalah membuat aturan bersama anak. Sekarang kamu boleh main HP. Sekarang ibu nggak ngelarang kamu mainan games. Silahkan. Tapi kamu mainnya cukup sekian menit aja ya, sekian jam aja ya, sesuai dengan kebijaksanaan dari orang tua melihat kondisi si anak atau kondisi lingkungan ya. Dan selanjutnya, memberi waktu untuk menenangkan diri dan berpikir ya. Anak itu cenderung memiliki sebuah kemauan yang besar. Dia memiliki sebuah pikirannya sendiri. Maka kita harus memberikan kesempatan buat si anak untuk menenangkan diri dan berpikir. Dan yang selanjutnya adalah mengacuhkan tindakan yang tidak berbahaya dan hanya untuk menarik perhatian saja. Nah, ini bisa dilakukan tips-tipsnya buat si anak. Nah, ini ada lagi. Nah, ibu-ibu semuanya kan memiliki anak yang berbeda-beda. Ada yang tadi 1 sampai 2 tahun, 2 sampai 8 tahun. Nah, ini yang remaja. Yang remaja yang sudah mulai sekolah, ini ada tipsnya ya. Jadi yang pertama adalah kita harus menjelaskan akibat dari perilaku buruk si anak. Kalau kamu main sepedaannya sampai kemalaman, sampai kebanyakan, tentunya kamu akan kehilangan waktu untuk makan atau untuk belajar dan lain sebagainya. Nah, maka kamu harus gunakan waktu secukupnya. Jadi menjelaskan akibat dari perilaku buruk si anak. Kalau kamu sering main HP, mata kamu akan terkena dampaknya. Apa itu? Bisa memerah, sakit, bahkan ada yang sampai tidak bisa melihat. Ya, sampaikan dampak buruknya kepada si anak. Bukan berarti menakut-nakuti, tapi itu adalah sebuah dampak yang rata-rata terjadi pada si anak. Sehingga anak ketika ngerti dampak buruknya, dia akan mencoba untuk mengurangi hal-hal yang tidak baik tersebut. Cara yang kedua adalah meminta pendapat anak untuk menentukan seperti apa peraturan yang seharusnya disepakati bersama. Pada kasus anak yang suka main games, pada kasus anak yang suka scroll medsos, YouTube dan lain sebagainya, TikTok dan lain sebagainya, maka sebaiknya sebagai orang tua jangan otoriter ya. Pokoknya besok kamu jangan main HP lagi. HP-nya disita sama ibu. Itu tidak terlalu bagus untuk si anak. Sebaiknya orang tua berdiskusi kepada si anak. Oke, kamu kan memang suka nih sama yang namanya games. Kamu memang suka lihat-lihat video YouTube atau TikTok. Tapi kalau kamu keseringan, kamu akan kehilangan waktu yang lainnya. Sebetulnya itu dibutuhkan oleh tubuhmu sendiri, seperti makan dan minum. Hari ini aja kamu scroll HP udah berapa jam. Kasihan tuh matanya, kasihan tuh perutnya belum makan. Jadi gimana dong? Ibu gak mau marah-marah lagi soal kamu pegang HP. Jadi gimana? Kamu maunya seperti apa? Ayo dong, kita carikan solusinya, nak ya. Akhirnya dengerin aja si anak berbicara apa, inginnya apa dan lain sebagainya. Diterima dulu, baru setelah itu kita kasih sebuah arahan lagi, tapi tidak memaksa. Berikan lagi ketika dia memang masih memiliki pendapat. Sampaikan
berikanlah waktu untuk dia bicara lagi sampai ketemu titik kesepakatan bersama. Nah, itu adalah hal yang terbaik. Dan yang selanjutnya, mengurangi perilaku buruk anak memasuki usia remaja, yaitu memberikan kebebasan yang disertai dengan tanggung jawab. Saya sepakat dan saya senang sekali ketika anak melakukan sesuatu itu tidak karena keterpaksaan. Ketika anak melakukan sesuatu itu tulus dari hati dan bertanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan. Ketika pun anak suka main games, tentunya dia harus ngerti kontrolnya sampai mana. Ketika anak suka memancing, ya bagaimana kontrolnya. Bermain, ya bagaimana kontrol main yang baik. Nah, itu akan muncul dengan sendirinya jika kita memberikan kebebasan yang baik, kita komunikasinya baik, saling memahami, memantau tanpa adanya diskriminasi. Nah, dan yang selanjutnya kita ambil kesimpulan bahwasanya perilaku anak adalah disebabkan oleh bukan hanya faktor dirinya saja. Orang tuanya, lingkungannya berperan sangat dominan, sehingga kita harus belajar terus agar perilaku anak tersebut semakin baik dan kita bisa menghindari konflik-konflik pada diri anak di usia yang masih dini tersebut. Terima kasih sudah menonton video saya hari ini. Sampai jumpa di B2K2 di hari bulan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.